Pengakuan Iman Gereja Bethel Indonesia. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita, dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Shalom saudaraku, puji Tuhan kembali sama-sama kita beribadah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami datang anak-anak-Mu Tuhan untuk memuliakan-Mu, memuji-Mu. Biar setiap pujian kami boleh berkenan kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Setiap janji Tuhan, mari kita simpan dalam hati kita. Sebab Dia setia, Dia yang berfirman, Dia menggenapi. Dia berjanji pasti menepatinya. Amin. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari naikkan syukur, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Setiap janji-Mu Tuhan, setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari angkat tanganmu ke tempat kudus, pujilah Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Oh Tuhan, penyertaan-Mu sempurna.
janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Naikkan syukurmu, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan buat rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Kaulah Allahku, penolongku, Kaulah pengharapanku Tuhan. Hanya kepadamu ku berdoa, Allah yang ku puji, ya Allah yang penuh kasih setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku ada sebagaimana aku ada oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat
sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat, selamanya Kau ajaib, selamanya Kau ajaib bagiku, selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Bapak Surgawi, kami sungguh bersyukur pada saat ini kembali kami boleh beribadah walaupun secara online, namun kami percaya Engkau hadir, Engkau melawat umat-Mu. Kiranya segala pujian kami boleh menyukakan hati Tuhan, dan Kau Allah yang bertahta di atas pujian umat-Mu. 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Kau juga hadir, dan ketika Engkau hadir kami yakin Kau melawat umat-Mu Tuhan. Yang lemah dikuatkan, terikat dilepaskan, yang beban berat diberikan kelegaan, bahkan yang sakit oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Roh Kudus lawat kami semua, dan biar kami semua boleh mengerti, memahami firman yang sebentar kami dengar, dan melakukannya dalam hidup kami. Kuduskan dan pakai hamba-Mu menjadi saluran yang bersih bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Senang sekali menjumpai Bapak Ibu kembali. Doa saya Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja tentunya ya. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul 12 pengintai. Kita mau belajar dari 12 pengintai yang dikirim ke Kanaan oleh Musa atas perintah Tuhan tentunya. Mereka memiliki nilai-nilai dan ada 2 kubu di situ yang akhirnya akan memberikan pesan-pesan kepada kita. Sehingga kita boleh memahami bagaimana kita juga harus hidup. Bagaimana kita juga harus menilai, bagaimana kita juga harus melangkah. Ya, saya ajak kita semua membuka Habakuk 2 ayat yang keempat. Kita baca bersama dengan suara keras ya. 1, 2, 3. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Kita baca kembali dengan keras. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Bukan atas apa yang dia lihat, bukan apa yang dia hadapi, tetapi apa yang dia yakini, dia percayai. Tuhan sudah memberikan janji, baik kepada Abraham maupun semua kepada Musa. Dan akhirnya bangsa Israel sungguh diperhadapkan dalam satu posisi sudah mau memasuki tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Yang dijanjikan kepada nenek moyangnya. Namun apa yang terjadi? Tuhan menyuruh kepada Musa untuk mengirimkan 12 pengintai dari setiap suku untuk bisa datang ke sana, ya. Dan saya percaya saudara, hal ini akan memberikan nilai yang baik kepada kita semua. Ya. Kita tahu dari 12 pengintai ada 10 yang memberikan pesan yang kurang baik. Mereka menceritakan hal-hal yang kurang baik di sana. Namun ada 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb, yang memberikan pesan yang baik yang berdasar dari iman. Padahal mereka melihat hal yang sama, yang negatif semuanya melihat. 12 pengintai tersebut melihat apa yang di depan mata. Tetapi yang 10 berespon negatif, yang 2 memiliki respon sesuai dengan imannya. Pada kesempatan ini minimal ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah kita harus fokus kepada Tuhan, bukan kepada raksasa. Ya, dalam Bilangan 13 ayat 33 firman Tuhan berkata, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. 10 pengintai tersebut fokus kepada raksasa, bukan kepada Tuhan, bukan kepada janji Tuhan. Sehingga mereka takut, bahkan mereka bilang mereka itu seumpama belalang. Mereka memandang dirinya dan mereka pikir raksasa tersebut pun memandang mereka seperti belalang. Tetapi Kaleb dan Yosua berkata dalam Bilangan 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. 12 pengintai tersebut melihat apa yang ada di hadapan mereka.
ada raksasa, ada tantangan yang berat, ada mungkin kesulitan yang berat untuk bisa menduduki Kanaan. Tetapi kita lihat yang 10 memandang besar raksasa tersebut. Mereka bukan fokus kepada Tuhan, tetapi mereka fokus kepada tantangan, kepada kesulitan yang ada di hadapannya. Mereka lupa, padahal Allah menyertai mereka. Di dalam Roma 8 ayat 31 katakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Kita baca bersama, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ketika kita sadar saudara, bahwa hidup kita disertai Tuhan, seharusnya kita tidak takut kepada raksasa atau kepada pergumulan apapun yang berat. Karena ada Tuhan menyertai kita. Ketika Tuhan menyertai kita, maka kemenangan menjadi bagian kita, saudara. Jangan takut lagi dengan raksasa dalam kehidupan kita saat menghadapi masalah. Jangan besar-besarkan masalah. Jangan besar-besarkan pergumulanmu, kesulitanmu. Jangan bangga dengan kesusahan, tetapi banggalah kepada Tuhan yang selalu menolong. Yosua dan Kaleb tidak lupa bahwa bangsa Israel sudah disertai Tuhan. Sejak dari Mesir ada 10 tulah, lalu berjalan menyeberang laut, lalu air disediakan dari bukit batu. Bagaimana Tuhan menyertai. Saudara tahu, mereka berpegang kepada janji Tuhan. Orang benar hidup oleh percayanya. Ketika Tuhan menyertai, kita tidak perlu takut saudara. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13, ayat yang kita sudah hafal semua tentunya ya. Saya akan baca buat kita. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi saudara, ketika kita menghadapi pergumulan di depan, masalah apapun yang terjadi, ingat Tuhan kita lebih besar dari semua. Hari-hari ini kita berhadapan bagaimana negara dengan negara perang. Bagaimana belum lama ya, beberapa hari yang lalu terjadi gempa di Rusia 8,7 magnitudo dan akhirnya berimbas, berpotensi tsunami sampai ke Jepang bahkan sampai ke Indonesia. Saudara, tenang. Tuhan kita lebih besar dari semua. Tuhan Yesus yang menciptakan, menjadikan semuanya, yang menyertai kita. Jangan menjadi takut, jangan menjadi panik. Mungkin kau menghadapi pergumulan, masalah, pekerjaan, ekonomi, masalah rumah tangga. Dengar baik-baik, kita punya Yesus yang lebih besar dari semua itu. Jangan pandang terlalu besar masalah yang ada di hadapan kita. Sehingga di dalam pikiran kita cuma ada raksasa hidup yang mengganggu kita, yang terus membuat kita terintimidasi. Jangan saudara, fokus kepada Tuhan. Jangan kepada raksasa atau pergumulan apapun. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, taat kepada kehendak Tuhan, bukan kepada suara mayoritas. Dalam Bilangan 14 ayat yang ke-9 dikatakan, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Saudara, kita tahu bangsa Israel diberikan janji oleh Tuhan, tanah Kanaan. Jangan menjadi takut karena Tuhan yang sudah memberikan. Rencana dan kehendak Tuhan adalah menyerahkan, memberikan Kanaan kepada bangsa Israel. Kita harus pegang itu baik-baik saudara. Dan 10 pengintai, mereka bukan orang biasa. Mereka adalah pemimpin-pemimpin yang diutus dan mereka dipercaya untuk menjadi pengintai. Tetapi mereka bukan memberikan pesan yang baik. Walaupun mereka 10 orang. Yosua dan Kaleb cuma berdua saudara. Kita tahu pasti yang 10 ceritanya lebih heboh daripada yang 2 ya. Karena lebih kuat 10. Iya benar. Semua berkomentar serupa itu, saling menguatkan, saling meneguhkan. 10 orang saudara. Sementara Yosua dan Kaleb cuma berdua. Tetapi
Bedanya apa? Yang berdua taat kepada kehendak dan rencana Tuhan. Yang 10 hanya melihat pergumulan apa yang ada di depannya. Bahkan Yosua berani berkata, ya mereka akan kita telan habis katanya. Karena apa? Karena Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Dahsyat saudara. 10 pengintai membujuk umat Allah waktu itu untuk menolak perintah Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Bahkan di dalam Bilangan 14 ayat yang keempat dikatakan mereka berpikir untuk kembali lagi ke Mesir. Ya. Dan hal ini saudara tahu bukan cuma sekedar ketakutan, tetapi adalah sebuah pemberontakan terhadap kehendak Tuhan. Seringkali saudara, tanpa kita sadari kita tidak taat kepada Tuhan. Karena apa? Karena berita-berita yang kita dengar, karena pengaruh-pengaruh yang kita dengar dari orang banyak, yang mungkin informasi yang silih berganti, bertumpuk di kepala kita, membuat kita hilang ketaatan kepada Tuhan. Pada saat ini saudara, fokus terus kepada kehendak Tuhan, sehingga kita tidak dikacaukan dengan berita-berita yang ada. Yosua dan Kaleb, walaupun mereka berdua, mereka tetap taat. Mereka tetap mau, jangan, kita tetap masuk ke sana. Ya, kita akan tetap jalan. Kenapa? Karena dia tahu itu adalah perintah Tuhan. Mereka berdua taat walaupun mereka juga akhirnya katanya mau dilempari batu. Tetapi mereka berani, saudara. Ini adalah satu sikap. Orang benar hidup oleh percayanya. Di dalam percaya harus disertai dengan ketaatan. Yosua dan Kaleb memberikan teladan kepada kita. Walaupun mereka cuma berdua, mereka minoritas, tetapi mereka berani berdiri di atas kehendak dan rencana Tuhan. Sehingga kita tahu saudara apa yang terjadi. 10 pengintai itu mati semua saudara. Sementara walaupun harus nunggu 40 tahun lamanya, Yosua dan Kaleb masuk ke tanah perjanjian. Ini adalah sebuah penyertaan Tuhan yang ajaib. Yang kita tahu ini sudah dijanjikan kepada nenek moyangnya. Bangsa Israel dari Abraham pun sudah dijanjikan. Dan Yosua dan Kaleb berpegang kepada hal itu. Saudara, di dalam firman Tuhan juga ada. Saudara ingat Bartimeus? Ya, di dalam Markus 10 ayat 48 dikatakan banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku. Anak Daud, kasihanilah aku." Bartimeus yang buta ini berteriak-teriak saat dia tahu Yesus ada di situ. Untuk apa? Minta tolong. Padahal banyak orang menegur dia, tetapi Bartimeus berani terus teriak kepada Tuhan. Saudara, walaupun mungkin kita sendirian, kita harus tetap berdiri di atas kebenaran dan rencana kehendak Tuhan. Ya, demikian juga tentang perempuan yang mengurapi Yesus dengan minyak yang mahal itu. Dalam Matius 26 ayat 7 dan 8 saya bacakan. Datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini?" Dahsyat loh saudara. Ketika ada yang mengurapi Yesus dengan minyak wangi yang mahal, murid-murid gusar, resah mereka. Beralasan, ngapain mahal-mahal, boros, mendingan kasih ke orang miskin dan lain-lain ya saudara. Mereka menolak, mungkin mereka mengusir, mungkin mereka mendorong, mungkin mereka ya menolak lah pokoknya intinya. Tetapi perempuan itu tetap mengurapi Yesus. Dan kita tahu semua itu berkenan di hati Tuhan, bukan? Ya, iman yang sejati bukan cuma mengikuti apa kata mayoritas, tetapi mengikuti suara Tuhan lebih dari semuanya. Meskipun hal itu membuat dia harus berdiri seorang diri. Taatilah firman Tuhan meski dunia berkata sebaliknya. Mungkin dunia korupsi, mungkin dunia melakukan hal-hal yang jahat. Kita sebagai orang yang benar tidak boleh melakukan itu. Walaupun kita seorang diri, saudara. Hari-hari ini banyak berita tentang persekusi dan lain-lain. Jangan pernah takut. Tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Rencana Tuhan pasti terjadi. Bahwa keselamatan semua manusia pasti terjadi. Injil kerajaan diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Tetap kuat di dalam Tuhan, saudara. Poin yang kedua, taat kepada kehendak Tuhan. Bukan kepada kata-kata
mayoritas sekalipun. Ya, yang ketiga, yang terakhir saudara, yaitu fokus pada janji Tuhan, bukan pada ketakutan. Nah ini dia, seringkali kita lupa sama janji Tuhan, tetapi kita terlalu takut untuk semua itu dan takut untuk berjalan maju. Dalam Bilangan 14 ayat yang ke-8, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Yosua berani berkata seperti ini, kenapa? Karena dia tahu akan janji Tuhan. Dia pegang janji Tuhan itu. Melebihi rasa takut dia. Ketika dia mengintai melihat raksasa yang besar, dia pasti sebagai manusia dia juga berpikir ya bagaimana mengalahkannya dan lain-lain. Saudara, tetapi orang yang benar hidup oleh percayanya. Yosua Kaleb percaya kepada janji Tuhan dan dia pegang semua itu dan mengalahkan ketakutan yang dia miliki, ya. Saudara, dalam kehidupan kita ada banyak raksasa. Ada banyak pergumulan, kesulitan yang mungkin akan terjadi juga di depan kita hari-hari ini, hari-hari ke depan, ya. Jangan pernah takut, ingat terus janji Tuhan. Janji Tuhan, ya dan amin. Dalam 2 Korintus 1 ayat 20 dikatakan, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Makanya ketika kita di gereja beribadah, ketika mungkin worship leader, ketika mungkin pembicara yang berkhotbah menyampaikan sesuatu, aminkan saudara. Kenapa? Itu adalah janji Tuhan yang harus kita aminkan dalam hidup kita. Sebuah pernyataan iman yang harus kita miliki. Jadi bukan cuma amin, amin latah. Bukan. Tetapi kita mengaminkan janji Tuhan yang akan terjadi dalam hidup kita. Ya, percayalah saudara. Tuhan tidak pernah memberikan yang buruk buat kita. Kita tahu dalam Yeremia 29 bukan? Ayat 11 sampai 13 saya bacakan buat kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Saudara, rancangan Tuhan buat kita ajaib. Bahkan lebih daripada rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan penuh harapan. Bagi kita tersedia satu rumah surgawi. Bukan cuma itu, tetapi ada janji Tuhan yang dahsyat sekali. Ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan mendengarkan. Ketika kita mencari, kita juga akan mendapatkan Tuhan. Sebuah janji yang dahsyat sekali. Bahwa Dia adalah Allah yang siap 24 hour. Ya, setiap hari mendengarkan kita. Sepanjang hidup kita, setiap detik, bahkan mungkin mikro detik, Tuhan ada terus bersama kita. Dia tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Ya saudara ya, pegang terus janji Tuhan ini. Jangan takut, jangan menjadi lemah, jangan menjadi undur. Ya, seringkali dalam kehidupan kita lupa kepada janji Tuhan. Kita lebih memandang raksasa tadi. Lalu mulai gemetar, mulai takut, lalu mulai pesimis, lalu mulai merasa aduh tidak mampu menghadapi kehidupan ini. Terlalu susah, lalu menyerah dan akhirnya kalah. Ya, dalam Markus 11 ayat 24 firman Tuhan berkata apa? Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini adalah iman saudara. Ketika kita menghadapi masalah pergumulan apapun, fokus kepada janji Tuhan. Ya, Tuhan akan memberikan kepada kita pertolongannya. Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar. Tuhan akan memberikan kepada kita jawaban yang terbaik. Asal kita percaya saja saudara. Ketika kita percaya telah menerimanya, maka hal itu akan terjadi dalam hidup kita. Satu langkah iman. Bukan percaya karena melihat seperti Thomas, ya, tetapi percaya bahwa kita sudah menerima. Walaupun ya mungkin belum di depan mata, belum di tangan kita,
tetapi kita percaya dan kita akan menerimanya, saudara. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya, percayalah. Kalau Yesus Kristus sendiri anaknya yang tunggal diberikan kepada kita, bagaimana mungkin segala sesuatu yang lain tidak diberikan kepada kita? Karena kasih Bapa itu sudah sempurna dalam hidup kita. Kasih Kristus itu cukup buat kita, bahkan lebih dahsyat dari semuanya. Kita tidak layak menerima. Dia menebus kita bukan dengan emas perak permata barang fana. Dia menebus kita dengan tubuh dan darahnya, dengan pergumulannya, dengan air matanya, dengan keringatnya, dengan susahnya, dengan sakitnya. Dia tanggung semua itu karena dia mengasihi kita. Jangan pernah takut, saudara. Pegang terus janji Tuhan. Ya, dalam kesempatan ini, saudara, ingat, orang benar hidup oleh percayanya. Bukan karena apa yang dia lihat, bukan karena raksasa, bukan karena kehebatan, kekayaan, bukan, saudara. Bukan karena emosi, opini mayoritas, ya, bukan juga logika, pikiran, yang bener aja raksasa, gimana ngalahinnya. Bukan karena itu. Walaupun 10 orang yang teriak, tapi 2 yang berkata sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, kita harus ikut yang benar, saudara. Ya, kembali, yang pertama apa? Yaitu fokus pada Tuhan, bukan kepada masalah, bukan kepada raksasa. Ya, apapun yang nanti besok, lusa, tahun ini, tahun depan, dan seterusnya akan terjadi dalam hidup kita, jangan pernah takut. Karena Tuhan ada di setiap musim hidup kita. Ya, taat pada kehendaknya, bukan ikut kata orang, bukan ikut mayoritas. Saudara baca YouTube, berita, dan lain-lain, aduh, banyak sekali, maaf saya katakan, sampah yang tidak memberikan kekuatan kepada kita, yang tidak membuat iman kita menjadi kuat di dalam Tuhan, tapi justru melemahkan kita. Apalagi kalau kita baca berita-berita yang mengejar oplah, yang mengejar viewer, ya, judulnya aja mengerikan sekali, bahwa tsunami menghantam, ya. Jakarta tenggelam, waduh, ngeri saudara bacanya, ya. Padahal hoax semua. Kita harus bijaksana dalam hal ini, saudara. Jangan ikut mayoritas, tetapi taat kepada kehendak Tuhan, ya. Berpegang pada janji Tuhan dan jangan takut. Pegang terus janji Tuhan, karena Allah yang menjanjikannya adalah setia. Dia tidak pernah lalai. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya mau tanya, Bapak Ibu lebih condong dengan 10 pengintai yang melihat raksasa terlalu besar sehingga mereka menjadi takut, menjadi lemah, lupakan apa yang sudah Tuhan lakukan, lupa pada janji Tuhan bahwa bangsa Israel akan diberikan Kanaan oleh Tuhan. Bahkan janji ini sudah diberikan kepada nenek moyang mereka, Abraham. Lalu mereka juga mulai takut, mulai berpikir mempengaruhi seluruh rakyat. Lalu mereka juga mulai berpikir lagi bersama-sama dengan rakyat yang ada untuk mereka memilih pemimpin baru dan mereka kembali ke Mesir. Kembali kepada kehidupan lama yang dosa itu. Kembali kepada penjajahan, kembali kepada semua kehidupan yang dia pikir enak. Saudara lebih condong kemana? Lebih condong kepada 10 pengintai yang takut dan kalah sebelum berperang? Atau saudara lebih condong kepada Yosua dan Kaleb yang berpegang kepada janji Tuhan lebih daripada apa yang mereka lihat, yang percaya kepada Tuhan, yang melihat Tuhan yang lebih besar dari semua raksasa yang ada, yang mau taat kepada kehendak dan rencana Tuhan. Saudara renungkan baik-baik, ya, dan biar pada saat ini kita boleh datang kembali kepada Tuhan, menjadikan Tuhan segalanya dalam hidup kita. Kesusahan, masalah, raksasa mungkin banyak dalam hidup kita. Hari-hari ini kita banyak mengalami pergumulan. Tetapi dengar, semua itu adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, bukan? Dan terlebih dari semua, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan penuh harapan. Bahkan janji Tuhan ketika kita meminta Dia beri, ketika kita mencari, ketika kita berdoa, Tuhan hadir, Tuhan datang, Tuhan menjawab. Sebuah penyertaan yang ajaib dari Tuhan kita. Mari saat ini kita sama-sama berdoa. Apapun pergumulan saudara, bawa kepada Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan mau menolong kita. Tuhan mau membuat kita terlepas. Untuk tidak takut lagi kepada raksasa apapun yang ada di hadapan kita. Atau yang sedang kita hadapi. Mari kita berdoa.
Bapak Surgawi, kami bersyukur kembali Tuhan untuk firman yang telah kami dengar. Kami belajar dari 12 pengintai ini Tuhan, bukan soal banyak mereka, tetapi bagaimana soal kami memandang kepada Tuhan. Ajar kami untuk terus fokus kepada Tuhan dan melihat Tuhan jauh lebih besar daripada masalah pergumulan yang sedang kami hadapi, baik saat ini maupun yang akan datang. Buat supaya raksasa dalam hidup kami itu menjadi kecil, karena Tuhan yang sangat besar, yang sudah melakukan mujizat perkara yang dahsyat. Sampai hari ini kami disertai Tuhan, dan ketika kami bersama Tuhan, kami percaya tidak ada yang berani melawan kami Tuhan. Buat supaya kami juga taat kepada Tuhan, melebihi apa kata orang. Bukan soal orang banyak yang mempengaruhi, bukan karena berita-berita yang ada, tetapi apa yang firman Tuhan katakan, biarlah itu yang kami pegang. Ajar kami Tuhan untuk juga terus fokus kepada janji Tuhan, bukan kepada ketakutan. Janji Tuhan kepada bangsa Israel, yaitu tanah yang penuh dengan susu dan madu, yaitu Kanaan. Buatlah supaya kami juga boleh terus berpegang pada janji Tuhan, yaitu Kanaan sorgawi, di mana kami akan hidup dalam kekekalan bersama Tuhan. Demikian juga di dunia ini Tuhan menyertai kami, karena janji-Mu Kau akan memberikan kepada kami hari depan yang penuh dengan harapan. Bahkan Kau berjanji ketika kami berteriak, berdoa kepada Engkau, Engkau mendengarkan. Ketika kami mencari, kami mendapatkan. Ketika kami meminta pun Tuhan, Engkau yang berjanji, Kau akan memberikan yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapa, apapun pergumulan kami percaya Tuhan akan menolong, bahkan Tuhan sudah menolong kami. Yang lemah boleh mendapatkan kekuatan yang baru Tuhan. Berikan kelepasan, kemenangan, sukacita yang baru buat kami. Berikan juga kepada kami kesembuhan oleh karena bilur-bilur-Mu sudah tersedia bagi kami semua. Menanggung setiap sakit penyakit kami di kayu salib. Terima kasih Bapa. Roh Kudus terus urapi kami, sempurnakan firman yang kami dengar. Sehingga setiap kami boleh semakin bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Terpuji nama-Mu Tuhan, segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya milik-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, mari saya ajak kita semua mengambil roti dan anggur di tangan kita. Persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan pada saat ini. Saya ingatkan kembali, yang menerima perjamuan hanya mereka yang sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan memahami arti perjamuan kudus ini. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita menerima perjamuan ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kalau pada kesempatan ini kami juga mau menerima perjamuan kudus. Sebelum kami makan roti dan minum anggur ini Tuhan, kami mohon ampun untuk segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami, baik dengan pikiran, perasaan, perkataan maupun perbuatan. Kuduskan dan sucikan kami Tuhan, supaya kami boleh layak untuk dipersekutukan dengan Tuhan, bahkan dengan satu dengan yang lain sebagai gereja Tuhan, di mana Kristus adalah kepala dan kami adalah tubuh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima perjamuan ini. Mari kita angkat roti dengan tangan kita tinggi dengan penuh hormat di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Ini adalah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari sama-sama kita makan roti ini dengan menerima tubuh Kristus yang terpaku di kayu salib bagi penebusan dosa kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saya ajak kita juga mengangkat cawan dengan tangan kita tinggi dengan penuh hormat di hadapan Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita bersama minum anggur ini dengan mengingat akan darah Kristus dan menerima darah penebusan Kristus yang tercurah di kayu salib bagi segala dosa kita. Dan melalui perjamuan ini kita sungguh dipersekutukan dengan Tuhan dan menjadi gereja Tuhan, menjadi tubuh Kristus di mana Kristus adalah kepala. Sambil berjanji menjadi saksinya, bersama-sama kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk perjamuan yang sudah kami terima. Kami percaya kami dipersekutukan dengan Tuhan, bahwa kami ada di dalam Engkau Tuhan, dan Kau ada di dalam kami. Roh Kudus penuhi kami, pimpin kami terus. Hidup kami adalah kepunyaan-Mu, lakukan apa yang Kau pandang baik buat kami Tuhan.
dan yang membawa kami terus semakin lagi mendekat, mengasihi, melekat kepada Engkau Tuhan. Jadikan kami saksi-Mu kemana kami pergi Tuhan, bersama dengan seluruh gereja Tuhan di muka bumi. Kami adalah tubuh Kristus di mana Engkau adalah kepala, berotoritas, berkuasalah di atas kami semua Tuhan. Kami percaya melalui perjamuan kudus ini kami juga menerima segala yang terbaik dari Tuhan. Segala anugerah yang terbaik kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan pertolongan yang ajaib, mujizat yang ajaib terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, bagi jemaat-Mu dimanapun berada yang mungkin sedang mengalami pergumulan, biar Tuhan jamah, Tuhan berikan pertolongan yang ajaib juga. Bagi setiap kami yang mungkin sedang lemah secara iman, biar pada saat ini kami boleh dikuatkan kembali oleh Engkau Tuhan. Karena firman-Mu yang adalah kekuatan yang memberikan kemenangan, kemerdekaan buat kami semua. Kami juga berdoa bagi Gereja Bethel Indonesia ya Tuhan. Bagi Ketua Umum kami Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham bersama keluarga, pengurus BPP, para pimpinan di tingkat nasional maupun di daerah, Ketua BPD, BPLN di dalam dan luar negeri, seluruh gembala, pejabat, bahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Berikan terus kami kesehatian, berikan terus kepada kami hati yang baik yang mencintai Engkau Tuhan. Supaya kami juga boleh sehati menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi Indonesia juga Tuhan. Hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Tuhan mengalirkan kemana Tuhan mau. Biar keputusan atas negeri ini Tuhanlah yang berotoritas. Berikan roh yang takut akan Allah senantiasa bagi pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para menteri TNI, Polri, dari tingkat pusat sampai ke daerah. Roh yang takut akan Allah senantiasa Tuhan berikan. Sehingga negeri ini boleh mengalami sejahtera di dalam Engkau. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan yang mendengar melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kami doakan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami, keluarga kami, gereja kami, bahkan kota dan bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kami berpisah, kami rindu menerima berkat dari Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati pada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah kasih dari Allah Bapa, cinta kasih pengorbanan teladan Tuhan Yesus, penyertaan kuasa kemenangan sukacita dari Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita menerima berkat bersama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.